Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepalanya lagi pusing ini, pelan-pelan aja deh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Wa qala aidan man hajja lillah walam yarfus walam yafsuk raja'a qaumi walad la yaumin waladathu ummuh. Muttafaqun alaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa izal mursalin ilamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, yang saya hormati sahibul bait, yaitu Bapak Haji Aditya beserta keluarga. Mudah-mudahan rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sahibul majlis, sahibul jalsa, yaitu Ustaz Haji Tuko ya. Hendra Tuko, mudah-mudahan cepat haji ya. Amin. Itu saya manggil tadi itu spontan, jadi rekayasa. Para jamaah Majelis Talim An-Nahdiyah dalam acara ngopi, ngobrol perihal Islam sambil ngopi. Ada kopinya ini? Yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah hadiran kita malam hari ini sudah dicatat oleh malaikat Allah sebagai nilai ibadah. Alhamdulillah, jamaah haji 2025 ini sudah mulai berdatangan ke tanah air, termasuk istri saya Umi dan juga dua putra saya, putri saya, yaitu Gus Ibnu dan Nuris, semuanya selamat ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka dan jamaah yang lainnya menarai haji yang mabrur. Karena haji mabrur ini dambaan setiap orang. Kenapa? Karena ganjarannya maksimal. Ganjarannya haji mabrur gak tanggung-tanggung. Sebagaimana potongan hadis tadi yang saya sampaikan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu. Surga adalah lambang kenikmatan dan lambang kesempurnaan. Kenikmatan dan kesempurnaan yang ada di surga tiada taranya dan tidak pernah kita melihat dan merasakan di dunia ini. Itu hanya kita dapatkan kelak di surganya Allah, nanti kelak di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi namanya haji tidak semuanya mabrur. Nilai haji itu macam-macam tuh kalau sudah pulang. Ada yang namanya haji kosasi. Ongkos boleh dikasih. Termasuk saya. Saya haji kosasi, ongkos boleh dikasih.
oleh salah seorang pengusaha Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah. Yang kedua ada namanya Haji Abidin. Ada tuh. Atas biaya dinas. Karena petugas berangkat biaya pemerintah. Banyak enggak? Ya ribuan tahun ini petugas yang diberangkatkan oleh pemerintah. Udah dibiayai, dikasih ongkos lagi. Pulang Haji Abidin. Ada lagi Haji Abu Bakar atas biaya Golkar dulu. Ada lagi namanya Haji Ojak. Banyak ya. Yaitu ongkosnya boleh diajak pulang Haji Ojak. Diajak. Ya udah haji loh. Jangan jadi orang begitu aja sini ajak. Ntar salah ntar bener. Iya. Berangkat aja udah. Haji Ojak. Ada lagi namanya Haji Agus. Anak gusuran. Bapaknya guru Santana, anaknya diajak haji. Haji Agus. Iya. Ada lagi namanya Haji Suryana. Apa itu? Gusuran tanah. Rumahnya pinggir jalan digusur. Pergi haji, pulang Haji Suryana. Tapi yang saya maksud bukan itu Haji Kosasi Haji Ojak, Haji Suryana, Haji Abidin, gak ada masalah. Itu kan cuma nama, betul nggak? Yang penting kita berangkat dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu. Yang penting hajinya mabrur. Tapi kalau dilihat dari dimensi agama, bahwa nilai haji itu ada yang membagi 3. Ada haji makbul, qabila yakbalu qabulan bahwa qabilun wajaka makbulun. Haji yang diterima hajinya. Alhamdulillah. Karena memenuhi syarat dan rukunnya wajibnya dilaksanakan, insya Allah hajinya makbul. Makbul ya. Artinya diterima. Qabil tu aku terima. Begitu kalau akan nikah ya. Kalau makbul diterima. Yang kedua yaitu haji mardud. Rodda yaruddur roddan. Bahwa rodin wajaka mardudun. Hajinya orang yang ditolak. Jadi haji mardud hajinya orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Kenapa hajinya bisa ditolak? Bisa saja yang pertama karena ria. Bukan ria Angelina. Birunya cintaku tahun 80 bukan. Iya. Siapa itu nggak nyebut SKM? Kau tahu? Jadi bahwa ibadah haji dan umroh itu rawan sekali kena penyakit ria. Sebelum berangkat ada pertemuan pamitan, nggak ada. Mana mau sholat pamitan dulu ya pertemuan, nggak ada. Di mana ada pertemuan sholat? Mau puasa pertemuan dulu ada? Nggak ada. Cuman haji yang makanya ada pertemuan. Pamitan segala. Ya kan? Terus apa lagi? Mau pergi diantar. Yang berangkat berdua, yang antar 3 mobil. Iya, berangkatnya berdua.
nganter ke Masjid Raya Al-Azham 3 bis, 3 mobil bukan 3 bis. Bagaimana nggak macet itu? Semuanya pada pengen, ya nggak apa-apa juga biar ketularan. Pulang dijemput. Coba itu. Makanya ini hati-hati. Makanya Allah ingatkan dalam ayat Al-Quran, walillahi alanna hijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ujungnya itu pakai kata walillahi, semata-mata karena Allah. Jadi kalau pergi haji harus betul-betul karena Allah. Karena Allah. Jangan pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Mau pergi haji nanti biar gue di kantor dihormatin sama orang-orang, gue cium tangan sama gue. Bukan itu, biar gue dipanggil haji. Haji Muhyiddin gak dipanggil haji gak nengok. Jadi haji yang ria itu kemungkinan besar mardud. Karena ibadah itu adalah untuk Allah apa saja lillahi ta'ala. Salat ujungnya niatnya lillahi ta'ala. Puasa ujungnya niat lillahi. Haji gue sama. Nawaitul hajja wa haramtu bi lillahi. Semua ujungnya adalah lillahi ta'ala. Karena kita ta'abud total kepada Allah bukan kepada makhluk. Jadi Allah marah kalau kita ibadahnya karena manusia. Yang kedua, haji itu mardud bisa saja karena uangnya uang haram. Boleh korupsi, boleh malak, boleh nipu, apalagi boleh judi online menang aja berhaji. Mardud hajinya. Haji itu adalah ke tanah suci, harus niat yang suci, caranya yang benar. Biar niat baik, caranya nggak baik, nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dah? Iya, tujuannya baik menyumbang masjid, tapi hasil judi, ya kan? Kalau buat jalan nggak apa tuh, bangun jalan, bangun jembatan nggak apa-apa. Daripada duit dibuang-buang, dibakar, betul nggak? Buat masjid mah jangan kalau bisa. Kalau kita tahu mah jangan, panitia jangan terima. Itu. Yang ketiga, haji itu mardud karena jahil. Pergi haji di sana nggak tahu apa-apa. Apa yang dikerjain cuma ngikutin orang lirik. Tawaf nggak ngeh apa itu tawaf. Sa'i kagak ngerti apa itu sa'i. Coba itu haji begitu. Makanya sebelum berangkat haji belajar dulu manasik haji, tata cara haji. Harus itu. Al ilmu bila amalin. Bukan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Orang yang melaksanakan amal perbuatan ibadah termasuk haji tanpa ilmu mardudatun. Amalnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tuqbalu dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji wajib bagi yang mampu, tapi belajar manasik haji lebih wajib. Artinya sebelum berangkat belajar manasik dulu. Makanya di setiap KBIA ada bimbingan manasik kan? Setelah travel pasti mengadakan bimbingan manasik. Salat wajib, tapi belajar ilmu salat lebih wajib. Ya dah? Oleh karena itulah di dalam Islam itu hadisnya tolabul ilmi paridotun, bukan pardun, paridotun, sangat wajib. Sangat penting. Ala kulli muslimin wa muslimatin. Atas muslim laki-laki maupun perempuan. Oh. Ada yang mau niat haji tahun besok? Ada? Atau tahun depannya? Tahun berapa ini berangkat? 2030. Kalau daftar sekarang itu 27 tahun baru berangkat. Tinggal ditambah aja dan umur kita berapa. Umur berapa tuh kita berangkat. Nah ini Bang Mujani insya Allah tahun besok nih. Ya Bang Mujani berangkat tahun besok. Insya Allah sehat dia, panjang umur. Itu. Yang terakhir inilah haji yang didambakan nilainya.
setiap orang yang dirindukan setiap orang, yaitu haji mabrur. Jadi ada 3, ada haji makbul, haji mardud, ada haji mabrur. Dari kata barra, mabrur yang bertambah-tambah, ditambah terus kebaikannya. Ulang haji tambah baik. Baik dunianya maupun akhirat. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, oke, sebagai mukadimah. Kalau ada yang bertanya silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita dengarkan ulasan seputar haji, bahwa haji itu ada 3 golongan. Ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang mabrur, yang didapatkan oleh semua orang yang berangkat haji. Untuk mempertajam bahasan kita pada malam hari ini, saya persilakan jamaah ngopi yang ada di studio untuk bertanya. Silakan. Iya, Bapak Abi, silakan. Itunya mana? Alek, itunya tadi mana satu lagi? Mic-nya? Kasih. Itu ngapa nggak hidup? Pegang aja nggak apa-apa. Pakai mic. Ya pegang aja Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya deketin, mic itu yang penting, Mak. Bagaimana haji mabrur menurut atau pandangan Rasulullah SAW? Mohon penjelasannya Bu ya. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan saya hanya baru menjelaskan haji mabrur, begitu aja ya. Nah, sekarang bagaimana haji mabrur dalam pandangannya Rasulullah sallallahu. Tadi saya bacakan hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu adalah tiada balasannya kecuali melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ditanya, kila, ada yang nanya nih, wa ma biru? Ya Rasulullah, apa itu haji mabrur? Gitu. Tanya qala, kemudian Nabi menjawab. Nah, ini jawabannya. Ini menurut Rasulullah ya. Nabi menjawab singkat hanya 2 kalimat, itu. Yang pertama it'amu ta'am, yaitu adalah memberi makan. Artinya salah satu ciri khas haji mabrur itu dermawan, tidak pelit. It'amu ta'am, suka memberi makan. Ya, mungkin kalau zaman dulu lebih populer sedekah makanan, sedekah air daripada uang mungkin kali ya. Gitu, karena yang dibutuhkan itu perut. Kalau perut, urusan perut mendesak itu ya. Jadi salah satu sedekah yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah sedekah makanan dan sedekah air. Nih kayak malam ini Pak Haji Adetiar, sedekah makanan dan sedekah air. Mudah-mudahan ini tambah barokah. Pahalanya besar insya Allah. Apalagi sedekah air kepada orang haji. Sedangkan salah seorang pelacur sedekah air, beri air minum kepada anjing yang terkapar, sejarahnya dosanya diampuni oleh Allah dan dia dirahmati dan dia masuk surga. Luar biasa. Jadi orang yang ciri orang haji mabrur itu setelah pulang dia dermawan. Suka bersedekah. Tangannya di atas, bukan tangan di bawah. Pulang haji, tangan masih di bawah aja. Pengennya dikasih, tapi tidak mau memberi. Kata Nabi, al-yadul ulya khairum miyadis sufla. Tangan di atas lebih bagus tangan di bawah. Saya mendidik anak-anak saya begitu.
sedekah, memberi, walaupun sekecil apapun. Karena itu adalah belajar jadi orang kaya. Kaya itu kan tidak harus punya pesawat kan, betul nggak? Naik pesawatnya sudah kaya, betul nggak? Betul. Walaupun nggak punya. Jadi, tapi kalau kita terus ngajarkan anak masih kecil udah diajarin jadi tukang minta-minta, maunya dijajanin tapi nggak mau jajanin, nah itu berarti kita telah mendidik mental anak kita menjadi mental susah. Gitu. Makanya salah satu ciri orang haji mabrur, lihat apabila dia setelah pulangnya itu semakin dermawan, semakin murah, senang bersedekah, maka itu berarti tandanya haji mabrur. Tapi kalau semakin pelit, ya jauh dari haji mabrur. Yang kedua kata Nabi, walinul kalam. Itu cirinya. Linul kalam. Lembut ucapannya. Sebelum pulang, sebelum haji, ucapannya kasar, busuk, ya, ropas, iya asal ngomong, nyakiti orang, ucapan-ucapannya nggak pantas didengar, apalagi sampai menyinggung perasaan, menyakiti orang lain. Tetapi begitu dia pulang haji, lembut ucapannya, nggak suka bentak suami, suami juga nggak bentak istri, nggak suka bentak tetangga dan sebagainya. Bagus ucapannya, enak didengar. Nah kecuali ngomel, ngomel tuh boleh saja selama itu wajar, tapi tujuannya tarbiyah, mendidik. Nah itu dua tandanya. Tadi saya bertanya, abdi. Jadi yang pertama, menurut Rasulullah itu satu, suka bersedekah, it'amu ta'am, dermawan, gampang. Jadi harta itu dia tidak tinggal disimpan di hati, susah keluarnya. Tapi harta itu hanya ada di genggaman tangan. Kalau harta adanya di genggaman, gampang nggak ngeluarinnya? Gampang. Tapi kalau di hati susah. Itu yang dinamakan hubud dunia. Nah yang kedua, ucapannya enak. Dia nggak mau berkalam, berkata-kata kecuali yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan beserta jamaah ngopi selalu diberikan kesehatan. Amin. Tentang masalah haji, saya ingin bertanya Buya, apakah ada pendapat lain tentang makna haji yang makbrur? Mungkin dari para ulama terdahulu ada pendapat-pendapat lain tentang masalah haji yang makbrur. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Selain Rasulullah maksudnya? Iya, selain dari Rasulullah. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam kitab Subul Salam, haji mabrur itu adalah al-hajjul mabrur wa alladzi la yukhalituhu syai'un minal itsmi. Itu cirinya tuh. Kalau tadi kan pandangan Rasulullah ya secara global ya. Ya ulama juga sama, semuanya mengacu kepada Rasulullah. Al-hajjul mabrur huwa alladzi la yukhalituhu syai'un minal itsmi. Yaitu adalah orang yang tidak mencampur adukan sesuatu. Sesuatu itu bisa dikatakan sesuatu yang halal. Minal ismi dengan yang dosa. Jadi dia sangat iffah, sangat menjaga diri, sangat berhati-hati kalau makan. Ini yang saya makan halal apa tidak?
Ini yang saya minum halal atau tidak? Punya siapa? Jangan asal makan, asal minum. Kan ada orang asal kenyang. Minum asal minum, betul nggak? Kalau dalam Islam kan enggak. Harus tangan kanan, baca bismillah, kalau perlu duduk, betul nggak? Ya sembarangan. Jadi kalau memang ini nggak jelas halal dan haramnya, dia tinggalkan. Karena dia nggak mau mencampur adukan antara yang haram dengan yang halal. Kalau antara campur adukan halal haram, nggak jelas hukumnya, gimana tuh? Ada juga nggak jelas hukumnya. Kalau halal kan jelas, halal, haram jelas, haram, ya kan ya? Ada nggak jelas. Ini halal apa haram, halal apa haram, halal apa haram. Udahlah daripada gue lapar, gue makan aja. Nah itu nggak bisa, itu syubhat. Syubhat ini bisa menjatuh kepada haram. Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Lebih baik kita mundur, kita tunda sampai kita yakin jelas halalnya, jelas haramnya. Itulah baru haji mabrur. Kalau pulang haji nyari rezekinya serampangan, mau halal, mau haram, udah pokoknya. Yang penting saya dapat rezeki yang banyak. Nah itu namanya nggak ifah, nggak hati-hati, nggak jaga diri. Nah yang semacam ini jauh daripada haji mabrur. Ya kan? Kalau haji mabrur selektif. Haram tinggalkan, halal ambil. Nggak jelas, belum tahu hukumnya, tanya sama ulama, ini boleh apa kagak? Tinggalkan dulu. Nah itu menurut para ulama yang lain. Jadi dia tidak mau mencampur adukan antara halal dan haram. Karena yang haram udah jelas hukumnya haram. Ya jangan disentuh. Halal udah jelas. Di antaranya antara halal nggak jelas, jangan ditinggal. Tinggalkan. Utruk yaribuk. Tinggalkan kata Nabi apa yang meragukan. Jangan udah ragu dihantam aja. Jangan, nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, apakah perbedaan antara haji mabrur dan haji makbul? Dan apakah biaya haji yang dihasilkan dari tempat hiburan kayak artis begitu, apakah termasuk haji mabrur? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi emang tadi juga kita sudah jelaskan ada istilah haji mabrur, ada haji mardud, ada haji makbul. Jadi kalau menurut Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa haji makbul itu huwa allazi tazharu samratuhu ala sahibi. Yang tazharu nampak. Nampak apanya? Buahnya, buah haji. Buah hajinya berupa apa? Tomat? Bukan. Berupa amal perbuatan, berupa perilaku, betul nggak? Dia setelah pulang haji, ada nggak tuh buahnya, hasilnya, asarnya, bekasnya? Kalau pulang haji nggak ada bekasnya, ngapain di sono? Pulang haji nggak ada pengaruhnya buat perilakunya, buat dirinya. Ya ibadahnya ya begitu, sama kayak belum pulang haji. Kayak belum haji. Akhlaknya ya begitu, ibadahnya ya begitu, bicaranya ya begitu. Enggak. Haji makbul itu tandanya kalau dia pulang itu ada buah, ada hasilnya. Seperti apa itu hasilnya? Bi ayyakuna halu ba'da khairan aluhu badahu khairan. Keberadaan dirinya, eksistensi dirinya setelah pulang lebih baik daripada sebelum haji. Itu. Tutur bahasanya berubah tuh. Kemarin main tunjuk, main tabuk, main gampang, sekarang berubah. Lembut.
Akhlaknya, pakaiannya berubah. Yang kemarin suka membuka aurat, sekarang tidak setelah pulang haji. Itu makbul. Kalau sholat cuman pakai kaos kutang doang, tapi setelah pulang haji, sholatnya rapi, pakaiannya sopan. Malah pakai tangan pendek aja dia nggak mau, nggak berani ke masjid sholat pakai tangan pendek. Biasanya sebelumnya pakai kaos doang. Ada bacaannya lagi di sini, cat glotek. Kaos partai. Tapi setelah pulang haji, Masya Allah, dia persiapkan itu pakaiannya yang sopan, yang santun, pakaian ibadah. Walaupun sholat itu sebenarnya asal nutup aurat saja boleh. Tapi kan sholat itu bukan hanya persoalan sah, tapi persoalan adab. Ama manusia aja kita harus pakai adab, berpakaian sopan, berkata sopan, betul nggak? Apalagi di hadapan Allah. Sholat boleh nggak pakai pet? Boleh. Tapi apa bedanya antara nonton bola sama sholat? Kan udah ada bedanya pakaiannya, betul nggak? Betul nggak? Itu. Kecuali darurat kita di mana-mana pakai petnya dibalik supaya rambutnya kagak nutupin jidat sujud, ya nggak apa-apa, itu mah darurat. Tapi kalau kita di rumah sehari-hari ke mushola ke masjid, ya persiapkan pakaian ibadah. Paham ya? Biasanya subuhnya 5:30, tapi setelah pulang haji, waduh, jam 4 udah bangun. Berubah. Jadi ada perubahan. Gitu loh. Ada revolusi mental ya. Itu. Ada perubahan spiritual. Ada perubahan akhlak ke arah yang lebih baik. Nah, ini baru namanya haji makbul. Ibadahnya lebih baik, akhlaknya lebih baik, ilmunya tambah. Ya dah, pergaulannya lebih baik. Gitu. Semuanya lebih baik. Gitu. Bi ayyakuna haluhu ba'dahu khairan min halihi qablahu. Daripada keadaan sebelumnya gitu. Setelah haji lebih baik, khairan min halihi ba'dahu, yaitu daripada qablahu, keadaannya yang sebelum haji lebih baik. Itu tandanya haji makbul. Bagaimana nih tuh artis pergi haji? Sah enggak? Jangan bicara sah. Kalau sama, kalau udah bayar sesuai dengan aturan, syarat rukunnya dikerjakan haji, ya sah. Bagaimana rukun haji dikerjakan? Bagaimana wajib hajinya dikerjakan? Syarat-syarat dikerjakan, ya sah. Ongkosnya dibayar. Nggak dibayar nggak sampai. Gitu. Yang jadi masalah apakah hajinya diterima atau tidak, kan itu yang jadi masalah. Atau hajinya masuk golongan mana, kan gitu. Apa golongan mardud, apa golongan makbul atau mabrur. Ya kan artis juga ada yang lebih soleh dari kita. Betul nggak? Banyak yang artis tidur aja pakai jilbab. Jadi tergantung. Emang artis itu duitnya haram? Ya tergantung. Dia main apa? Perbuatannya apa gitu. Enggak. Kalau main sinetron kan boleh-boleh saja. Emang nggak boleh main sinetron. Kalau ceritanya bagus, betul nggak? Boleh nggak? Apalagi ceritanya dakwah ya, betul ya. Hasilnya halal nggak? Halal. Kalau halal buat pergi haji boleh nggak? Boleh. Kan begitu. Kecuali dia itu ngartisnya di tempat-tempat maksiat. Tempat haram, tempat subhat, itu mau artis mau bukan sama aja. Ya dah? Mau artis mau bukan sama aja itu mah. Ya dah? Itu. Gimana? Paham? Paham tuh? Hah? Ya penyanyi kenapa?
Ya nyanyi apa? Ya tergantung, kalau nyanyi benar ya nggak ada masalah. Kan bukan nyanyiannya, tapi efeknya kan ya. Betul nggak? Nah kalau ketika nyanyi itu Romai Rama Sau misalnya, ya kalau saunya baik kan nggak ada masalah. Karena saya jarang pernah ikut sau, saya nggak tahu. Itu. Kalau dia saunya bagus, lagunya nyanyinya bagus, apalagi lagunya lagu-lagu dakwah, betul nggak ya? Menghibur orang, ya nggak ada masalah juga. Karena ini persoalan hilafiyah, ada yang mengatakan musik nggak boleh, gitu. Tapi ada yang mengatakan boleh, gitu kan ya. Nah itu, ini persoalan hilafiyah soalnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah ngopi di studio sudah dijawab semua 3 pertanyaan dari 3 orang penanya, yang intinya adalah terkait dengan ciri-ciri orang yang mendapatkan predikat haji mabrur, yaitu bisa dilihat dari ciri-ciri kebaikan selalu bertambah. Kebaikannya bertambah dari tutur katanya yang semula kasar menjadi lebih lembut, yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, yang tadinya kurang dermawan menjadi lebih dermawan, yang tadinya biasa sholat di rumah menjadi sholatnya berjamaah di masjid ataupun di musola. Itu ciri-ciri yang yang bisa kita saksikan perubahan sikap dari yang tidak baik atau yang biasa-biasa saja menjadi ke sikap yang lebih baik. Mungkin sudah dapat diterima semua intinya ya, maksudnya. Baik jamaah ngopi di studio dan seluruh pemirsa Darul Amanah di manapun berada, demikian kajian kita pada malam hari ini terkait dengan seputaran haji. Insya Allah semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis sebelum kita berpisah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian jumpa kita dalam Bingkai Ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haitham Ismail Ngopi. Jumpa lagi dalam episode berikutnya. Saya Hendra Turko dan Buya Haitham mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.